Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Semoga kita selalu diberikan hidayah dan taufiknya agar senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam telah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umat dan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, mantap luar biasa. Jadi kali ini Bang Ray akan menjelaskan tentang syukur dan arti hidup. Teman-teman, di masa sekarang teknologi semakin maju, ya. Apalagi sekarang ada AI, teman-teman. Jadi perkembangan udah pesat banget gitu, teman-teman. Tapi kita tidak akan membahas itu karena itu adalah gambaran umum saja. Di sini kita akan bahas tentang syukurnya, ya. Manusia semakin teknologi maju, semakin semuanya serba ada, pekerjaan makin berkurang segala macam. Nah, ini menimbulkan insekuritas, ya. Kita balik lagi ke timeline. Jadi di timeline tersebut, ketika kita bayi, kita dituntut segala macam untuk jadi nantinya besar harus jadi apa. Kemudian SD, kemudian kita SMP, SMA, pendidikan selesai harus kerja segala macam, terus menikah, punya anak, punya cucu, tua, lalu meninggal. Itu timeline kehidupan, teman-teman. Lalu gimana kalau misalnya timeline itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya? Contoh, ketika kita lulus, pekerjaan sulit. Lantas apakah kita masih harus bersyukur? Apakah kita akan kufur dengan keadaan sekarang? Lalu ketika kita ibaratnya mau nikah, kita tidak diberikan jodoh. Lantas timelinenya hancur. Apakah kita tetap bersyukur atau kufur? Lalu ketika kita diberikan anak ataupun tidak diberikan anak, misalnya kita tidak diberikan, belum diamanahi, apakah kita akan kufur atau tetap bersyukur? Itu pertanyaan teman-teman. Karena manusia sekarang hanya mengikuti timeline, ya. Tapi itu berdasarkan dari referensi yang ada dan persepsi dari Bang Ray sendiri, teman-teman. Jadi Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, di mana makna terdalamnya adalah ketika kamu bersyukur maka akan ditambahkan, ketika kamu kufur maka azab Allah sangat pedih. Teman-teman coba rasain. Ketika teman-teman khawatir sama masa depan, ketika teman-teman mulai ngerasa kurang atas apa yang Allah udah kasih, pasti justru malah ada aja ujiannya lagi. Itu karena Allah sudah janji di situ. Dan ketika teman-teman relax, tidak khawatir dengan apapun yang terjadi ke depannya, karena kita percaya sama Allah bahwasannya nikmat Allah itu gede banget gitu, ya. Pasti ditambahin lagi sampai kita bilang ya Allah udah cukup ini. Tetap ditambahin lagi. Karena kenapa? Sebenarnya Allah itu ngasih kita 1000 kenikmatan, tapi kita hanya fokus pada satu kenikmatan yang gak ada dalam diri kita. Gitu, teman-teman. Ditambah lagi sama Quran surat An-Nahl ayat 18, di mana maknanya adalah kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah yang tadi 1000 kenikmatan. Kalau misalnya kita ukur, nggak akan bisa pernah kita ukur. Contoh, kita punya mata masih sehat. Bayangin yang nggak punya mata, jadi kagak bisa ngeliat gitu, teman-teman. Yang ibaratnya, nauzubillah, tangannya udah diambil. Oh, udah azan, teman-teman. Tangannya udah diambil. Lantas bagaimana? Ya udah, kita yang masih ada, terus kaki masih ada, semuanya masih sehat, orang tua lengkap, keluarga lengkap. Lantas kita hanya memikirkan kenikmatan yang Allah nggak berikan sekecil itu, tapi lupa dengan kenikmatan yang Allah kasih gede tuh, segamblang-gamblangnya. Gitu, teman-teman. Ya. Berbicara tentang arti syukur, kadang apa yang manusia kufurkan itu bukan tentang kebutuhannya, tapi keinginannya. Di mana ada satu film namanya Aladdin. Si Aladdin ini ngomong, the more you have, the more you want. Semakin banyak yang kamu miliki, semakin banyak yang kamu inginkan. Makin banyak yang kamu miliki, semua yang kamu miliki itu
maka keinginan kamu semakin banyak. Contoh, kamu udah kebeli rumah, udah kebeli mobil segala macam, pasti apa lagi yang kamu inginkan? Mobilnya ganti nih, mobilnya nambah nih buat koleksi segala macam. Rumahnya udah ada, perabotannya belum ada. Perabotannya udah lengkap, apalagi aksesorisnya nambah lagi. Selalu ada yang kurang kalau misalnya kita berbicara tentang keinginan. Gitu teman-teman. Baik. Berbicara tentang syukur, kita lihat kasus-kasus insekuritas sekarang ya. Banyak sekali artis-artis di luar sana yang insecure terhadap bodinya, terhadap mukanya, sehingga melahirkan operasi plastik, perawatan body goals gitu teman-teman ya. Jadi nggak ada pernah cukupnya, pasti ada yang ingin lebih gitu teman-teman. Makanya di sini disebutkan bersyukur. Sedamai-damainya orang itu bersyukur teman-teman. Karena kita nggak akan pernah cukup dengan apa yang kita inginkan. Coba teman-teman renungin, kebutuhan apa yang Allah nggak kasih. Sampai sekarang teman-teman masih hidup, artinya Allah masih kasih kebutuhan teman-teman. Masih Allah penuhi kebutuhannya. Yang nggak dipenuhi apa? Keinginannya. Karena keinginan, Allah tahu kalau misalnya keinginan kamu diwujudkan, bisa jadi kamu jauh dari Allah, lupa dari Allah. Gitu teman-teman. Jadi banyak makna di dalamnya teman-teman. Baik, kita kasih analogi lagi ya teman-teman. Sebenarnya kita ini cuma titipan, bahkan raga maupun jiwa kita ini cuma titipan dari Allah. Sekalipun semua harta yang kita miliki, ibarat kata tukang parkir dikasih mobil, dititipin mobil sama orang. Ketika mobilnya diambil lagi, apakah tukang parkir sedih? Enggak. Dia tetap happy karena dia tahu itu cuma titipan. Dia cuma dititipi. Lalu ketika kita merasa memiliki, yang menitipi, apakah marah? Ya marah. Kita nitipin ke orang, lalu dia merasa memiliki. Ya kita marah karena itu punya kita. Kayak gitu. Sama kayak Allah. Baik teman-teman. Lalu di mana arti hidup? Gitu teman-teman ya. Sehingga dari timeline yang tadi, dari kekufuran yang kita udah lakuin sama Allah gitu, kita jadi lupa arti hidup. Kita hanya fokus kepada kehidupan dunia saja. Padahal Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 5-6, di mana tujuan Allah menciptakan semua makhluknya hanya untuk beribadah. Arti dari semua itu adalah ibadahnya kepada Allah, ridho Allah teman-teman ya. Arti dari semua itu adalah ibadah ya. Karena semua yang ada di dunia itu cuma titipan. Itu bukan perlombaan yang sebenarnya. Perlombaan yang sebenarnya itu ketika kita mengumpulkan amal. Ketika kita mengumpulkan amal menjadi orang yang bertakwa, disitulah perlombaan yang sebenarnya, kehidupan yang sebenarnya, yang nanti akan kita bawa ke akhirat sana. Gitu teman-teman ya. Jadi itulah arti hidup yang sebenarnya. Bukan tentang timeline yang harus kita jalani. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak punya orang tua misalnya, yang dari kecilnya udah yatim piatu, dia tidak bisa bersekolah dan sebagainya. Lalu ketika bekerja, misal kerjaan udah habis, udah nggak ada yang terima dia, itu gimana? Lalu ketika dia tidak mendapatkan jodoh, bagaimana dengan orang itu? Lalu ketika dia tidak dikaruniai seorang anak, bagaimana? Apakah hidupnya berhenti? Tidak. Itu cuma timeline manusia saja. Arti dari sebenarnya adalah ketika kita fastabiqul khairat, beribadah, bertakwa kepada Allah untuk mempersiapkan yang kehidupan yang sebenarnya gitu. Karena teman-teman tahu sendiri kan, bumi, dunia itu adalah hukuman bagi Nabi Adam. Gitu teman-teman. Segitu aja teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Bang Ray, unzur maqala la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.